Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai moderator. Kami mau mempresentasi dengan matkul etika profesi. Kami dari kelompok 7 dengan anggota next. Nah, anggota saya sendiri yang pertama 234 10 20 0018 dan nama Muhammad Fikri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fernando dengan NIM 244102000006. Selanjutnya dengan saya Muhammad Rayhan Alfarizi 2339010002. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2341020011. Next. Pada presentasi hari ini kita mengidentifikasi tentang pelanggaran HKI oleh Apple versus Samsung. Berikut videonya. Dari video tadi, analisis yang saya dapat yaitu memperkenalkan kita tentang contoh kasus pelanggaran hukum yang fokusnya adalah tuduhan bahwa Samsung meniru teknologi Apple melalui Galaxy Tab yang dianggap sangat mirip dengan iPad. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung di industri teknologi terkait hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sendiri atau HKI yaitu hak legal yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual. HKI bertujuan untuk melindungi karya intelektual dari penyalahgunaan pemalsuan dan memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya. Video tersebut menekankan pentingnya memahami apa itu hak kekayaan intelektual. Hak ini berasal dari upaya intelektual dan sangat penting untuk melindungi inovasi dan kreasi dalam teknologi serta informasi. Dalam video tersebut juga ada tuduhan peniruan. Video tersebut juga menjelaskan bahwa bagaimana Apple menuduh Samsung melakukan peniruan terang-terangan, terutama dalam desain dan fungsi produk mereka. Tindakan hukum yang diambil Apple bertujuan untuk mencegah Samsung mendistribusikan Galaxy Tab di pasar tertentu, yang menunjukkan implikasi serius dari pelanggaran paten. Next. Kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut yaitu mengungkapkan hubungan kompleks antara inovasi dan perlindungan hukum di industri teknologi. Kasus Samsung versus Apple menjadi pengingat penting akan kebutuhan perusahaan untuk dengan hati-hati menavigasi kerumitan hak kekayaan intelektual, memastikan bahwa inovasi mereka dilindungi dan dihormati dalam persaingan yang ketat di dunia teknologi. Referensi yang saya dapat yaitu dari penulisnya yaitu Rico Ramadan dan Fadhar Nautika dengan judul Doktrin Paten dalam Sengketa Apple Melawan Samsung, dan bisa diakses dari link yang ada di gambar tersebut. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Yohanes Fernando. Sekian.
Oke, pada video tersebut memperlihatkan tentang contoh kasus pelanggaran hukum, yaitu antara Apple dan Samsung yang memperlihatkan kompleksitas hukum global yang melibatkan hak kekayaan intelektual dan pertimbangan yurisdiksi. Menurut Eric Schmidt, mantan CEO Google sendiri mengkritik bahwa gugatan yang diajukan oleh Apple tidak adil. Schmidt berpendapat bahwa tuntutan hukum tersebut dapat menghambat inovasi serta persaingan di industri teknologi. Oke, next slide selanjutnya. Menurut referensi yang saya baca, yaitu HKI atau hak kekayaan intelektual antara Apple dan Samsung memiliki beberapa aspek. Yang pertama ialah paten. Perselisihan antara Apple dan Samsung mencakup paten untuk sistem pada ponsel pintar dan tablet serta desain industri pada layar. Apple mengklaim bahwa Samsung menjiplak desain produk iPhone dan iPad, sementara Samsung mengklaim bahwa Apple juga melanggar hak paten tersebut. Oke, next slide selanjutnya. Dua, desain produk. Terdapat tujuan dari Apple bahwa Samsung meniru desain produk mereka seperti pada smartphone Galaxy dan tablet Galaxy Tab. 3. Fitur teknologi. Samsung mengklaim bahwa Apple melanggar beberapa paten yang berkaitan dengan fitur teknologi seperti phone back, gesture untuk memperbesar dan tekan letak pangkat. 4. Hak cipta. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, hak cipta juga merupakan bagian dari HKI yang relevan dalam konteks desain produk dan teknologi yang digunakan oleh kedua perusahaan. Menurut referensi yang saya baca, Apple mengajukan gugatan terhadap Samsung dengan mengutip data sertifikat resmi dan kode desain untuk dua produk mereka yang diduga disalin oleh 10 jenis produk ponsel pintar Samsung yang berbeda. Apple mengklaim dalam dokumennya bahwa Samsung telah melanggar hak paten dan menuntut pembayaran kepada Apple. Informasi ini diperoleh dari dua dokumen yang diajukan oleh Apple. Sementara itu, Apple juga diduga berusaha memonopoli penjualan teknologi perangkat, menghancurkan perusahaan orang lain, dan memaksimalkan pendapatnya menurut dokumen dari Samsung. Untuk kesimpulan saya pada kasus sengketa perdana antara Apple dan Samsung mencerminkan kompleksitas hukum dalam konteks global. Kasus ini melibatkan berbagai aspek mulai dari pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI hingga pertimbangan tentang yurisdiksi dan kompetensi pengendalian, serta keseluruhan kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menangani sengketa HKI di era globalisasi, di mana keseimbangan antara kepentingan hak yang bersengketa, keadilan, dan kepastian hukum tetap menjadi fokus utama. Referensi saya yaitu penulis Natalia Diana Putri, Sandi Anggara, Bondan Nugroho, Sindo Adi Dewanto, dan Firmansyah Burhanuddin Elmasari yang dibuat pada tahun 2023. Judul artikel yang tertera analisis sengketa hak paten Apple versus Samsung dalam hal pengajuan gugatan dan penyelesaian sengketa. Untuk mengakses jurnal referensi saya bisa melalui link yang ada pada gambar
berikut. Ya, pada video analisis yang saya dapatkan itu menjelaskan Eric Schmidt, mantan CEO Google, mengkritik gugatan yang diajukan oleh Apple. Menyebutnya tidak adil. Schmidt berpendapat bahwa tuntunan hukum tersebut dapat menghambat inovasi dan persaingan industri teknologi. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antar perusahaan untuk kemajuan teknologi dan bahwa tindakan hukum semacam itu bisa merugikan perkembangan produk dan layanan yang bermanfaat bagi konsumen. Next. Eh, HKI sendiri pada kasus Apple versus Samsung, contoh klasik dari pertarungan besar antara dua raksasa teknologi mengenai hak kekayaan intelektual, terutama terkait dengan paten, desain, dan teknologi inovatif. Konflik ini tidak hanya mencerminkan dinamika persaingan antara kedua perusahaan, tetapi juga memberi gambaran tentang betapa pentingnya pengelolaan paten dan hak cipta dalam dunia teknologi. Next. Tuduhan peniru. Tuduhan peniru antara Samsung dan Apple mencerminkan kompleksitas sengketa hak kekayaan intelektual di dunia teknologi, di mana desain, teknologi, dan inovasi sangat penting. Kedua perusahaan besar ini saling menggugat atas dasar pelanggaran paten dan peniruan desain. Dia mengarah pada pertempuran hukum yang panjang dan berlarut-larut. Next. Kesimpulan yang saya dapat dari video Apple versus Samsung, bahwa Eric Schmidt menganggap gugatan Apple terhadap perusahaan lain sebagai tindakan yang tidak adil. Ia percaya bahwa gugatan semacam ini dapat menghambat inovasi dan kolaborasi dalam industri teknologi yang pada gilirannya bisa merugikan konsumen. Smith mendorong pentingnya persaingan yang sehat dan kerjasama antar perusahaan untuk mendorong kemajuan teknologi. Referensi yang saya dapatkan dari tema Apple versus Samsung, itu penulisnya itu adalah Nur Rahman dengan judul Pengaruh Pelanggaran Hak Paten Apple Terhadap Pengguna Smartphone Samsung di Indonesia. Linknya ada di bawah. Ya, sekian dari saya lempar ke Muhammad Iqbal. Berikut adalah analisis saya dari video tersebut. Pada video kasus perseteruan hukum antara Apple dan Samsung yang disoroti dalam pernyataan Eric Schmidt, Direktur Eksekutif Google, menunjukkan sejumlah dinamika dalam industri teknologi global. Berikut adalah analisis kejadian ini. Persaingan pasar hak dan paten, Apple dan Samsung telah lama menjadi pesaing utama dalam pasar perangkat pintar global. Gugatan hukum ini mencerminkan upaya Apple untuk melindungi kekayaan intelektualnya dengan menuduh Samsung melanggar paten tertentu, termasuk teknologi yang digunakan pada fitur suara iPhone. Smith menyatakan bahwa penggunaan hak paten seperti ini dapat dilihat sebagai upaya menghambat persaingan, terutama ketika produk Samsung berbasis Android mulai mendominasi pasar. Gugatan tersebut tidak hanya berdampak pada Samsung tetapi juga memperlihatkan perang proksi antara Apple dan Google, mengingat sistem operasi Android yang menjadi basis banyak produk Samsung. Ketidakadilan dalam penggunaan hak paten, pernyataan Smith di New Delhi menunjukkan kritik terhadap cara hukum hak paten digunakan. Ia menyebut bahwa perusahaan-perusahaan termasuk Apple cenderung menggunakan paten sebagai alat untuk melawan pesaing alih-alih mendorong inovasi. Kritik ini relevan karena pertarungan hukum semacam ini bisa memperlambat perkembangan teknologi dan memperbesar kesenjangan antara perusahaan besar dan kecil. Kesimpulan, perseteruan ini memperlihatkan: 1. Persaingan ketat dalam industri teknologi global. 2. Kompleksitas dalam penerapan hukum hak paten yang seringkali digunakan untuk tujuan strategis. 3. Pengaruh
pasar berkembang seperti India dalam membentuk dinamika persaingan teknologi global. Kasus ini mencerminkan bagaimana persaingan di industri teknologi tidak hanya terjadi di pasar, tetapi juga di ruang sidang, dengan dampak yang meluas pada inovasi, pasar, dan konsumen. Referensi yang saya gunakan ditulis oleh Muhammad Rio Firdausi Abada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, dengan judul Rivalitas serta Pelanggaran Paten antara Samsung dan Apple dalam Pelaksanaan Perbisnisan Pasar Bebas Internasional. Link dapat diakses melalui berikut ini. Oke, terima kasih. Next. Analisis dari video tersebut membahas tentang sengketa hukum antara Apple dan Samsung terkait pelanggaran hak paten. Direktur Eksekutif Google Eric Schmidt mengkritik Apple karena menggunakan hukum hak paten untuk menghalangi persaingan pasar, terutama terhadap Samsung. Permasalahan utama ada 3. Yang pertama, pelanggaran hak paten. Apple menuduh Samsung melanggar sejumlah hak paten termasuk teknologi suara Siri. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Apple menggunakan hukum hak paten untuk membatasi persaingan dan melindungi posisi dominannya di pasar. Yang ketiga, dampak bagi konsumen. Sengketa hukum ini dapat berdampak pada harga perangkat elektronik dan ketersediaan pilihan bagi konsumen. Posisi masing-masing pihak. Yang pertama, Apple mengklaim bahwa Samsung mencuri teknologi dan melanggar hak patennya. Yang kedua, Samsung menyekal tuduhan pelanggaran hak paten dan berpendapat bahwa Apple menggunakan hukum hak paten untuk membatasi persaingan. Analisis implikasi bagi konsumen. Ya, ada 3. Yang pertama, harga yang lebih tinggi. Konsumen mungkin harus membayar lebih tinggi untuk perangkat elektronik. Yang kedua, pilihan yang lebih terbatas. Konsumen mungkin tidak dapat memilih perangkat yang mereka inginkan karena adanya pembatasan. Yang ketiga, perlambatan inovasi. Konsumen mungkin tidak dapat menikmati inovasi terbaru karena perlambatan dalam pengembangan produk. Kesimpulan yang saya dapat, sengketa hukum antara Apple dan Samsung merupakan contoh bagaimana hukum hak paten dapat digunakan untuk membatasi persaingan dan mungkin konsumen. Meskipun hak paten penting untuk melindungi inovasi, penting untuk memastikan bahwa hukum hak paten tidak digunakan untuk menghalangi persaingan yang sehat. Referensi ditulis oleh Muhammad Arya, Fahri Irawan, dan Elan Jailani, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pembuktian perdata internasional terhadap kasus hak intelektual Apple dan Samsung Elektronik, dan bisa dilihat di link di bawah ini ya. Terima kasih. Saya lempar kembali di moderator sebelumnya, Muhammad Fikri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menganalisis dengan tema Apple versus Samsung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.